Melanjutkan spoiler singkat Battle Through the Heavens Season 5 episode 78 yang sangat seru. Baiklah, mari kita langsung ke alur ceritanya. Sebelumnya, setelah Mo Tianxing memutuskan untuk memilih dari 3 harta berharga Xiaoyan, Yingshan, dan Fan Yan, akhirnya dia mengambil keputusan dan menyatakan bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva didapatkan oleh Yingshan dengan menukarkan pil pengembalian kehidupan di tingkat 7. Kemudian Sekte Kaisar Hitam mengadakan pesta besar dan menjamu Xiaoyan dan tamu VIP lainnya. Setelah itu, Xiaoyan mengambil barang lelangnya, terutama kerangka Magical Bass. Ketika Xiaoyan melangkah pergi, Mo Tianxing menghentikan Xiaoyan dan berharap Xiaoyan mau menukarkan Zong Breaking Pill-nya. Mendengarnya, ekspresi Xiaoyan langsung berubah dan berkata, "Pemimpin Sekte Mo, bukankah kamu meremehkan Zong Breaking Pill?" Mendengar perkataan Xiaoyan, Mo Tianxing segera beralasan bahwa itu adalah keputusan para tetua sakte dan dia tidak bisa membantah. Tapi Xiaoyan menyadari bahwa alasan tersebut tidak valid dengan status dan kekuatannya. Dia mempunyai hak penuh. Xiaoyan berkata, "Jangan bilang kalau pemimpin saktemu memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva kedua." Kata Mo Tianxing, air liur transformasi tubuh bodhisattva hanya satu-satunya dan akan diserahkan pada Yingshan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat ini aku hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva." Mo Tianxing segera bertanya dan meminta bantuan Xiaoyan untuk memurnikan Zong Breaking Pill, Sekte Kaisar Hitam yang mempersiapkan semua bahan-bahannya. Sisanya akan menjadi milik Xiaoyan. Tapi Xiaoyan dengan tegas menolak permintaan tersebut dan pergi. Melihat penolakan Xiaoyan, Mo Tianxing marah. Moya dan Qingxan segera menghampirinya. Moya berkata apakah akan merebut Zong Breaking Pill. Mo Tianxing mengatakan ada wanita berpakaian putih di sisinya. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak yakin akan mengalahkannya. Jadi, Mo Tianxing memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan dan kesempatan merampas Zong Breaking Pill. Saat mereka bertempur merebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Karena bocah ini tidak mau menerima tawaran murah hati kita, dia seharusnya tidak menyalahkan diriku yang bertindak kejam. Kemudian Xiaoyan menemui Xiaoli dan Shuqian untuk meminta bantuan. Di tempat lain, Xiaoli bertanya pada mata-matanya tentang anggota Sakte Lembah Api Iblis. Sebut saja dia Feng. Feng menjelaskan bahwa anggota Sakte Lembah Api Iblis sudah keluar dari kota Kaisar Hitam. Tapi mereka mendirikan perkemahan di luar kota menunggu Yingshan keluar. Tapi saat Xiaoli akan meminta pendapat Shuqian di sampingnya, tiba-tiba trio Xiaoyan datang mengagetkan semua orang dan segera waspada. Tidak disangka itu adalah Xiaoyan yang merupakan alkimis misterius di tingkat 6. Dikarenakan menara api sudah setengah tahun tidak berjalan, Shuqian meminta untuk segera kembali ke Akademi Jianan. Xiaoyan mengatakan akan kembali untuk mengisi kembali esensi api hati yang jatuh di menara setelah urusannya selesai. Lalu Xiaoli memberikan Xiaoyan teknik 6 penguasa aliran tumbuh sendi. Setelah itu, Xiaoyan mengutarakan kepentingannya ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Shuqian dan Xiaoli yang mendengarnya terkejut. Xiaoyan mengatakan bahwa ini sangat penting untuk menyelamatkan hidup dokter peri kecil karena tubuh racun menyedihkannya.
Setelah berdiskusi dan membuat rencana untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, trio Xiaoyan beristirahat. Di sebuah kamar, Xiaoyan mengeluarkan kerangka Magical Base. Hal yang paling penting dari bagian Magical Base tersebut adalah sayapnya. Untuk pembuatan sayap terbang 9 burung langit berkualitas tinggi, Xiaoyan kemudian mengeluarkan pedangnya untuk melepaskan kedua sayap tersebut. Namun tindakan Xiaoyan ini segera mengganggu Xian, dan dia pergi menerobos ke kamar Xiaoyan. Dikarenakan dia mengetahui apa yang tidak diketahui Xiaoyan, dia mengambil pedang milik Xiaoyan dan memotong cakar Magical Base tersebut. Setelah itu, Xian meminta Xiaoyan memurnikan cakar tersebut untuk dijadikan senjata sarung tangan. Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawinya dan mulai memurnikannya. Kemudian, Xian menyuruh Xiaoyan membakar sisa daging di kerangka Magical Base dan mendapatkan 5 tetes darah hijau merah yang dapat memperkuat fisik Xiaoyan. Namun Xiaoyan agak kecewa karena belum menemukan tanda-tanda inti monsternya. Tapi dengan arahan yang diberikan oleh Xian untuk menggunakan setetes darah hijau merah dan api surgawi pada daging Magical Base yang secara paksa mengeluarkannya, Xiaoyan segera mengikuti arahan Xian. Tiba-tiba, lonjakan energi terpancar dari kerangka Magical Base berbentuk pionik dan memberikan tekanan pada Xian, terutama terhadap Xiaoyan. Dan akhirnya, inti monster peringkat 7 terlihat memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan dan didapatkan Xiaoyan. Keesokan harinya, Xiaoyan dan yang lainnya telah mendapatkan kabar bahwa Yinsan telah meninggalkan kota. Xiaoyan dan yang lainnya segera berangkat ke arah hutan dan mengikuti Yinsan. Kabar mengenai trio Xiaoyan bekerja sama dengan Sakte Xiao segera sampai pada telinga Mo Tianxing. Setelah beberapa diskusi dan rencana, dia beserta kelompoknya segera bergerak juga. Di tempat lain, Yinsan segera menggunakan teknik bayangan jiwa menjadi 4 bayangan dengan kekuatan yang hampir sama, berpencar di dalam hutan untuk mengecoh pihak lawan. Sementara dirinya yang asli bersembunyi di suatu lembah, dia berpikir untuk menunggu pihak yang memburunya pergi. Di tempat lain, Xiaoyan dan kelompoknya beserta kelompok yang lain melihat salah satu bayangan Yinsan berjalan dengan santai. Jelas Xiaoyan dan yang lainnya merasa sesuatu yang aneh. Di saat itu juga, 10 orang muncul mengepung bayangan Yinsan dan mereka segera melancarkan serangan secara bersamaan. Tapi dengan sekali hentakan kaki, mereka dihabisi dengan mudah. Lalu, bayangan Yinsan kembali melanjutkan perjalanannya, dan ada lagi yang melancarkan serangan tapi dengan mudah diatasi. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya masih merasakan sesuatu yang aneh pada Yinsan. Dokter peri kecil berkata, ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan teliti merasakan auranya, dia sepertinya tidak memiliki kemurnian seorang Ili Dozong. Mendengarnya, Xiaoyan terkejut dan segera menggunakan presesi spiritualnya untuk melihat tubuh Yinsan di depannya. Benar saja, itu hanyalah bayangan. Dengan mengandalkan presesi spiritualnya, Xiaoyan akhirnya berhasil menemukan keberadaan tubuh aslinya. Tapi dia juga menerima serangan balik presesi spiritual dari Yinsan. Xiaoyan segera memberitahu Shuqian, Xiaoli, dan yang lainnya. Fatwa Yinsan di bawah ini palsu. Akhir liur transformasi tubuh bodhisatwa juga tidak bersamanya. Kemudian Xiaoyan mengajak dokter peri kecil dan Xian segera bergegas ke lokasi tersebut.
Sementara Sukian dan yang lainnya berjaga di sini. Lalu Sukian dan tubuh spiritual Yingsan terlibat perkelahian. Dalam perjalanan, trio Xiaoyan dihadang oleh dua bayangan spiritual Yingsan. Hingga akhirnya Xiaoyan dan Zian bertarung dengan mereka. Dengan mengandalkan teknik pedang batunya, Xiaoyan berhasil mengalahkan bayangan tersebut. Sementara Zian dengan tinjunya mengalahkan bayangan Yinshan. Setelah itu, Xiaoyan melepaskan topengnya dan berkata kepada dokter peri kecil akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Mendengar perkataan Xiaoyan, dia tersimpuh malu dan bahagia. Di tempat lain, Yingsan yang asli sedang bermeditasi. Ekspresinya langsung berubah karena kemunculan Mo Tianxing dan kelompoknya. Mo Tianxing berkata, "Yingsan, ini sesuai dengan reputasimu. Kau bisa membuat tubuh spiritual. Ini sungguh mengejutkanku." Faktanya, Mo Tianxing telah mengukir tanda khusus pada air liur transformasi tubuh bodhisatwa yang dapat merasakan lokasinya. Tak lama kemudian, trio Xiaoyan datang sembari berkata, "Sungguh tak terduga pertunjukan sebenarnya ada di sini. Aku hampir melewatkannya." Melihat kemunculan Xiaoyan, Mo Tianxing segera mencoba trik licik, yang dimana dia mengajak Xiaoyan bekerja sama untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa dengan imbalan Zong Breaking Pill. Tentu saja Xiaoyan langsung tertarik. Namun di saat Xiaoyan berpikir, Yingsan segera angkat bicara bahwa Mo Tianxing adalah orang licik dan serakah. "Kamu jangan mudah percaya." Mendengar ucapannya, Mo Tianxing segera melancarkan serangannya, tapi diblokir. Melihat situasinya, Xiaoyan berencana untuk menerima tawaran licik tersebut. Namun tiba-tiba, Fang Yan dan kelompoknya datang sembari berkata, "Pemimpin Sakte Mo, jika kau ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, kenapa harus mereka? Bukankah Sakte Lembah Api Iblisku pilihan yang terbaik?" Melihat kemunculan anggota Sakte Lembah Api Iblis, Xiaoyan merasa situasinya akan merepotkan. Kemudian tatapan Fang Yan tertuju pada Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Yanxiu, oh tidak benar. Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiu, kan?" Mendengar ucapan Fang Yan, semua orang terkejut. Tapi Xiaoyan tidak memperdulikannya dan fokus pandangan Xiaoyan tertuju pada Han Feng yang ekspresinya dipenuhi aura pembunuh. Han Feng berkata sembari tertawa jahat, "Hehehe, kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat familiar?" Xiaoyan sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa itu adalah Han Feng. Bagaimana mungkin dia bisa hidup dari kematian?